Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoko di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengurutkan pilihan prodi di SBMPTN 2020. Dan di sini saya menggunakan dasar pertimbangan yang pertama adalah rata-rata nasional, kemudian yang kedua adalah tingkat keketatan, dan yang ketiga adalah akreditasi prodi. Yang pertama, rata-rata nasional itu nanti berkaitan tentang nilai minimum supaya lolos, kemudian nilai rata-rata dan nilai maksimum di SBMPTN tahun 2019 di setiap program studi. Kemudian yang kedua adalah tingkat keketatan, dan di sini nanti ada kaitannya dengan daya tampung atau kapasitas prodi dengan banyaknya peminat. Kemudian yang ketiga, akreditasi prodi itu nanti ada urutannya A, B, C, dan ada prodi yang tidak terakreditasi. Dan di sini akan kita bahas secara detail. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang pertama, yaitu tentang rata-rata nasional. Jadi rata-rata nasional itu adalah nilai rata-rata SBMPTN tahun lalu, di mana siswa dapat lolos dan diterima di program studi yang dia inginkan ya. Kemudian rata-rata nasional itu adalah faktor yang penting dan paling berpengaruh untuk memilih prodi atau program studi, karena dengan rata-rata nilai nasional kita bisa membandingkan antara kemampuan kita dengan nilai yang sudah ada, sehingga kita dapat mengukur berapa besar peluang kita. Kira-kira bisa tidak ya kita masuk di prodi pilihan kita? Jadi di sini kata kuncinya adalah kita bisa membandingkan kemampuan kita dengan nilai yang sudah ada. Selanjutnya untuk cara mengukur peluangnya, kita akan membandingkan kemampuan kita, dan kemampuan kita itu indikatornya bisa kita dapatkan dari nilai-nilai tryout yang sudah kalian lakukan dengan nilai rata-rata nasional yang sudah ada datanya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh data rata-rata nasional tahun 2019. Di sini yang pertama adalah contoh dari jurusan Saintek. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini adalah data asli ya. Ini bukan buatan saya. Ini saya ambil dari website SBMPTN tahun lalu. Dan di sini sudah tertera. Yang pertama, misalkan kita bahas dulu yang nomor satu adalah Universitas Indonesia dengan program studi pendidikan dokter. Di sini tertera rataannya adalah 747,93. Artinya apa? Jadi di tahun sebelumnya itu siswa yang mendaftar di pendidikan dokter UI yang diterima rata-rata nilai UTBK mereka adalah 747,93 ya. Kemudian di baris yang kedua ada Universitas Erlangga atau Unair, tetap di pendidikan dokter, rata-rata mereka yang diterima nilainya adalah 726. Jadi kalau kalian memperoleh nilai UTBK jauh di bawah 700, itu kalian saya sarankan tidak mendaftar di sini. Karena apa? Itu sangat jauh dari nilai tahun lalu dan peluangnya kecil untuk masuk ke situ. Begitu juga dengan nomor 34 sampai yang ke-10 itu juga sama, rata-ratanya di atas 700 ya. Kemudian kita lanjutkan, ini saya kasih contoh juga untuk yang Soshum di tahun sebelumnya. Seperti bisa kita lihat di sini sudah ada Universitas Indonesia dengan jurusannya adalah ilmu ekonomi, di mana nilai rata-rata tahun lalu siswa bisa masuk ke ilmu ekonomi UI itu adalah 699. Kalau nilai kalian di bawah 699, apalagi jauh di bawahnya, saya sarankan tidak mengambil ilmu ekonomi di UI. Karena itu peluangnya sangat kecil. Dan apabila nilai kalian, tryout yang sudah kalian lakukan, ternyata nilai kalian itu jauh di atas 699, kalian bisa saja mengambil jurusan ini. Karena peluang besar untuk masuk. Begitu juga dengan jurusan yang lain, bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian bandingkan dengan kemampuan kalian. Kemudian bagi kalian yang belum punya data nasional ini, rata-rata nasional ini, kalian bisa menuliskan email kalian di kolom komentar, nanti saya kirim filenya menggunakan email. Jadi nanti ada 500 prodi untuk Saintek, 500 prodi untuk Soshum yang bisa kalian jadikan acuan atau patokan untuk memilih program studi yang benar. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Kalau tadi rata-rata nasional, sekarang faktor yang kedua yaitu tingkat keketatan. Jadi keketatan yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara daya tampung atau kapasitas di setiap prodi dengan banyaknya peminat yang memilih prodi tersebut, ya. Keketatan disajikan dalam bentuk persentase. Kemudian untuk menghitung persentase keketatan, kita bisa menggunakan perbandingan daya tampung dibagi dengan peminat, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi semakin besar persentase keketatannya, maka semakin besar pula peluang kalian diterima. Dan semakin kecil persentase keketatannya, semakin kecil pula peluang kalian untuk diterima di prodi tersebut. Jadi ini yang perlu dicatat ya. Kemudian masih tingkat keketatan. Di sini saya memberikan contoh ya, contoh untuk menghitung persentase keketatan. Di sini saya mengambil prodi kedokteran di Universitas 11 Maret. Ini data asli ya. Jadi jurusan kedokteran daya tampungnya adalah 110, kemudian peminatnya adalah 5.658 dan di sini diperoleh angka 2% keketatannya. Dan di sebelah kanan ini adalah nilai rata-rata UTBK tahun lalu. Supaya bisa masuk ke kedokteran itu nilainya harus 701,21 ya rata-ratanya. Oke, ini yang akan kita bahas kenapa bisa mendapatkan angka 2% ini. Jadi angka 2% ini adalah persentase keketatannya. Bisa kita peroleh dari daya tampung dibagi dengan peminatnya, kemudian kita kalikan dengan 100%. Data sudah ada, tinggal kita masukkan angkanya. Daya tampungnya adalah 110, kemudian dibagi dengan 5.658, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita hitung dulu pembagiannya ini dengan kalkulator ya, berarti kita akan mendapatkan angkanya yaitu 0,01785 dikalikan 100%. Kalau dikalikan 100, kita tinggal geser komanya 2 ke kanan, sehingga kita akan mendapatkan 1,785% atau dibulatkan menjadi 2%. Jadi 2% itu didapatkan dari sini, perhitungannya seperti itu. Jadi kalian nanti bisa menghitung keketatan tiap prodi yang kalian inginkan dengan mencari daya tampung dan peminatnya. Nah, bagi kalian yang belum memiliki datanya, daya tampung, peminat, dan sebagainya, kalian bisa searching di web ya. Ketik saja daya saing SBMPTN, kemudian spasi nama PTN. Sebagai contoh, misalkan saya mau mencari daya saing SBMPTN di Universitas 11 Maret, maka saya ketikkan daya saing SBMPTN Universitas 11 Maret. Nah, itu nanti ada pilihannya, bisa kalian klik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk memilih prodi berdasarkan keketatannya. Ingat, kita tadi mempertimbangkan 3 ya, yaitu rata-rata, tingkat keketatan, dan akreditasi. Tapi di sini saya kasih contoh sederhana yang mempertimbangkan hanya dengan tingkat keketatannya. Jadi di sini saya memiliki 3 perguruan tinggi negeri, UNS, UI, dan UGM, masing-masing sama dengan pendidikan dokternya, dan daya tampung 110, 180, 150, peminatnya sudah bisa kalian lihat. Dan yang akan kita bahas adalah keketatannya di sini. Kita tahu bahwa keketatan tadi adalah perbandingan daya tampung dengan peminatnya. Semakin besar persentase keketatannya, maka semakin besar peluang diterimanya. Jadi misalkan kalau disuruh milih kalian dari 3 PTN ini sama-sama dengan pendidikan dokter, peluang kalian lolos itu paling besar adalah memilih UGM dengan tingkat keketatan 2,5%, kemudian disusul dengan UI dan UNS yang paling susah untuk lolos jika kita hanya menggunakan faktor keketatannya. Ini bisa dijadikan acuannya. Paham ya? Nah, sekarang nanti saya akan kasih contoh di bagian akhir untuk ketiga faktor yang akan menentukan mana pilihan yang pertama dan pilihan yang keduanya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu tentang akreditasi. Jadi, akreditasi itu adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Kemudian secara umum setiap PTN itu memiliki 2 akreditasi, yaitu akreditasi PTN itu sendiri dan akreditasi prodi. Akreditasi prodi ini akan kita pakai untuk menentukan urutan pilihan kita. Kemudian untuk akreditasi prodi itu ada yang pertama adalah
A, yaitu artinya baik, kemudian yang B itu sedang atau di bawahnya, kemudian ada C dan juga ada prodi baru yang belum terakreditasi. Nah, urutan pilihan prodi jika hanya menggunakan acuan akreditasi prodi, yaitu letakkan prodi dengan akreditasi A paling atas, disusul dengan prodi yang lain diakreditasi di bawahnya. Jika prodi yang dipilih akreditasinya sama, tidak perlu dimasalahkan. Jadi misalkan kalian memilih pendidikan matematika UNS akreditasinya A, kemudian pendidikan matematika di jurusan yang lain akreditasinya B, maka kalian harus meletakkan yang UNS itu di atas, di akreditasi yang pertama, yang A itu letakkan di atas, kemudian akreditasi B atau C itu bisa diletakkan di pilihan yang kedua. Saya sarankan dengan sangat-sangat di sini saya sarankan carilah akreditasi yang A atau B. Ya, jangan yang C. Karena apa? Karena nanti di pekerjaan itu banyak sekali ya disyaratkan, contohnya saja CPNS itu disyaratkan kalau minimal untuk mendaftar itu jika prodinya memiliki akreditasi B. Jadi akreditasi di sini tidak boleh diremehkan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ya, contoh cara mengurutkan prodi yang dipilih supaya kalian memiliki peluang besar untuk lolos. Jadi misalkan saya memiliki 5 tujuan prodi di Saintek, ini contohnya ya, yang kemudian hanya akan dipilih 2 prodi untuk SBMPTN. Karena hanya boleh memilih 2 prodi ya, atau 2 univ masing-masing 1 prodi. Nah, di sini misalkan bagaimana ya cara memilihnya, dan bagaimana urutan pilihan satu dan pilihan keduanya. Ini yang sering banyak ditanyakan dan kalian sudah menyaksikan video sampai sini dan kalian sangat beruntung akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, di sini misalkan ya, saya ingin masuk ke 5 universitas ini. Saya pengennya di UNS itu pendidikan matematika, UI itu pengennya di teknik kimia, UGM teknik elektro, UNY pendidikan fisika, dan UNES pendidikan matematika. Dan tugas saya itu adalah mencari daya tampung peminat sehingga saya akan memperoleh persentase keketatan. Inilah yang akan jadi pertimbangan saya. Kemudian rata-rata nasional juga saya cari karena ini sangat penting. Kemudian akreditasi. Jadi 3 faktor ini ya, keketatan, kemudian rata-rata nasional dan akreditasi itu sangat penting dan harus kita cari sebelum kita menentukan pilihan kita, pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua. Oke ya, sekarang datanya seperti ini. Kemudian dari data tersebut, ini datanya sama dengan yang tadi. Untuk menentukan pilihan kita, yang pertama kita lihat adalah rata-rata nasional. Ingat ya, yang pertama kali kita lihat adalah rata-rata nasional. Kemudian yang kedua kita lihat keketatannya. Kemudian yang ketiga akreditasinya. Kalau di sini sudah A semua, maka kita tidak perlu mempertimbangkan akreditasinya. Biarkan saja. Jadi kita hanya melihat keketatan dan juga rata-rata nasionalnya. Nah, kemudian bisa kalian urutkan dari rata-rata nasionalnya. Jadi urutan prodi yang dapat dipilih, yang pertama adalah UI Teknik Kimia. Karena di sini memiliki rata-rata nasional paling tinggi. Kemudian yang kedua UGM Teknik Elektro 700,15 rata-rata nasionalnya. Kemudian yang ketiga UNS Pendidikan Matematika. Kemudian yang keempat UNY Pendidikan Fisika. Dan yang kelima UNES Pendidikan Matematika. Dan di sini sudah saya cantumkan juga keketatannya. Nah, teman-teman, jadi kedua faktor ini saling mempengaruhi. Jadi jangan diambil satu saja karena ini sangat berpengaruh bagi pilihan kalian. Akan saya jelaskan. Jadi ya, di sini sebenarnya ada faktor yang lebih penting lagi dari kedua ini, yaitu apa? Nilai UTBK kalian ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi keketatan dan rata-rata nasional itu hanya memprediksi bisa tidak kita akan masuk ke prodi tersebut. Nah, jika nilai UTBK kalian tinggi di atas 700 ya katakanlah. Nah, taunya nilai UTBK tinggi itu dari mana? Kalian kan pasti sering tryout ya. Rata-rata kalian bisa diukur dari situ, teman-teman. Nah, apabila nilai UTBK-nya tinggi, nilainya di atas 700, kalian pilih 2 prodi bebas, tetapi harus sesuai dengan urutannya. Ya, jadi kalian sering tryout nilainya kok 700 ke atas terus ya. Kalian boleh
Misalkan kalian pilihan pertama pilih UI, pilihan kedua UGM, tidak masalah, itu sangat tidak masalah ya. Kemudian pilihan pertama misalkan UI, pilihan keduanya UNY Pendidikan Fisika, boleh juga. Atau kalau ingin cari peluang yang sangat besar, pilihlah yang ini, UNY Pendidikan Fisika, kemudian UNES Pendidikan Matematika. Ya, kalau nilai UTBK kalian tinggi, peluang masuknya ke sini sangat-sangat besar sekali. Oke, nah jika nilai UTBK kalian sedang atau rendah, misalkan di bawah 700, itu jangan pilih UI dan UGM. Kalau kalian lihat nilai rata-ratanya tahun lalu itu sangat besar 700. Kalau kalian selama tryout belum pernah mendapatkan nilai 700, jangan sekali-sekali saya sarankan memilih yang nilai rata-rata nasionalnya tinggi. Kenapa? Karena itu peluangnya sangat kecil kalian untuk masuk ya. Jadi saya sarankan pilihlah yang ketiga ini, yang mana ini adalah 3 dengan rata-rata nasional yang lebih rendah. Dengan catatan kalian harus mengurutkan pilihannya. Jadi UNS pilihan pertama, kedua fisika, atau pertama UNS, kedua UNES, itu juga boleh. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian dari urutan tadi, dari sini tadi saya akan memberikan saran. Jadi pilihan gimana sih pilihan urutan pertama yang benar dan kedua yang benar. Jadi untuk urutan pilihan prodi yang terbaik atau yang bisa kalian katakan aman lah, amannya di berapa sih, amannya gimana sih ya. Jika nilai kalian itu sedang atau rendah, artinya masih di bawah 700, itu dari data tersebut pilihan pertamanya adalah UNS Pendidikan Matematika. Jadi kalau sedang kita coret yang atas tadi, karena nilai kita sangat jauh dari situ. Kemudian yang kedua adalah UNES Pendidikan Matematika juga. Sekarang kita perhatikan di sini. Nilai di sini, nilai rata-rata nasional di UNS itu lebih tinggi daripada pilihan yang kedua. Tapi kita harus memperhatikan juga keketatannya. Keketatannya di sini UNS 5% dan di UNES 3%. Artinya di sini itu peluangnya lebih besar ya. Peluangnya lebih besar daripada yang ada di bawah. Jadi kita urutkan pilihan yang pertama. Nah, ini adalah urutan untuk memilih prodi. Kemudian misalkan ya, nilai tryout kalian itu berkisar antara 500 sampai 600, jangan pilih prodi yang rata-rata nasionalnya itu lebih dari 600. Paham ya? Jadi kalau kalian sering latihan, kok nilai saya nggak nyampe 600, terus kalian milihnya prodi yang tahun lalu itu rata-ratanya di atas 600, bahkan milih yang 700. Dan itu peluangnya sangat kecil ya teman-teman. Jadi perlu sekali kalian itu mencari data nasional rata-rata ini dan juga keketatannya juga. Itu kalian harus memperoleh datanya dulu sebelum kalian menentukan pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Nah, ada kok triknya untuk memperbesar nilai, memperbesar peluang kalian lolos ya. Yaitu caranya adalah satu-satunya cara itu naikkan nilai UTBK kalian setinggi-tingginya. Caranya apa? Kalian harus belajar, banyak latihan soal, banyak latihan tryout, dan di channel ini sudah saya sediakan video-video untuk latihan, ada pembahasan soal, kemudian di Instagram saya @joko_ajianto juga sudah ada. Jadi bagi kalian yang baru bergabung ke channel ini, saya akan berusaha membantu kalian sebaik-baiknya agar bisa lolos di PTN yang kalian inginkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian diterima di PTN yang kalian inginkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.